Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Damayanti dari Prodi TLM semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengambilan darah atau venipuncture. Venipuncture dalam kedokteran adalah proses mendapatkan akses intravena untuk tujuan pengambilan sampel darah vena. Sarana plebotomi tempat pengambilan darah sebaiknya bersih dan berventilasi udara segar, tenang dan nyaman, lingkungan yang tertutup, kursi yang ergonomik, adjustable serta nyaman. Prosedur venipuncture, persiapan pengambilan spesimen, pencatatan informasi yang bersifat dengan pasien, yang bersifat dialog, persiapan peralatan venipuncture dekat dengan jangkauan petugas, pastikan tidak ada makanan atau minuman di mulut pasien yang dapat mengganggu konsentrasi. Area penusukan vena. Pada tangan ada vena dorsal pada punggung tangan, vena dorsal pada lengan, ada vena subclavian pada badan, vena atau arteri femoral, lalu ada vena dorsal pada kaki. Selanjutnya mencari letak vena. Yang pertama, rentangkan tangan lurus ke bawah, tekan lengan di lokasi pembuluh vena, lalu genggamkan dan buka telapak tangan beberapa kali agar vena terlihat menonjol. Yang keempat, tentukan lokasi vena yang tepat dengan rabaan. Yang kelima, alat bantu bantal, penghangat atau selimut berpenghangat listrik pada lengan pasien untuk mencari vena yang sulit ditemukan. Pemasangan tourniquet. Yang harus diperhatikan pertama adalah teliti kedua lengan pasien untuk dipilih lengan mana yang terbaik untuk dilakukan penusukan. Beri penjelasan tentang prosedur pengambilan darah dan jagalah suasana agar pasien merasa rileks dan tenang. Yang pertama, ikatkan tourniquet di lengan atas kurang lebih 7,5 cm di atas vena seperti gambar. Pada pengambilan contoh darah di punggung telapak tangan, tourniquet diikatkan di pergelangan. Selanjutnya ada persiapan penusukan vena. Perhatikan gambar. Rentangkan lengan pasien ke bawah, usahakan pasien tetap rileks dan melemaskan tangan. Pasangkan ikatan tourniquet di lengan atas pasien sesuai petunjuk. Raba letak vena dengan jari telunjuk. Tekan vena dengan ibu jari tangan kiri agar tidak berubah posisinya waktu penusukan. Sterilkan permukaan kulit yang akan ditusuk jarum dengan alkohol swab. Selanjutnya penusukan jarum pada vena. Tusukkan jarum dengan tangan kanan tepat di kulit di atas vena dengan sudut kemiringan 10-20 derajat. Dalam penusukan, penetrasi jarum antara 10-15 mm dan jangan sampai menembus lumen vena. Bila penetrasi jarum pada vena meleset, holder tetap dipegang dan tekan lagi vena dengan telunjuk tangan kiri dan tusukkan jarum tepat pada vena. Setelah jarum masuk vena, masukkan tabung vakuum ke dalam holder dan tekan dengan ibu jari sampai tutup tabung tertembus bagian belakang jarum. Lepaskan tourniquet dan biarkan tabung menampung aliran darah. Kemudian cabut jarum dengan hati-hati. Oleskan alkohol swab atau disinfektan dengan kapas steril pada bekas tusuk. Perhatikan gambar. Apabila penusukan vena kurang tepat, maka akan terlihat darah tidak mengalir ke dalam tabung. Peganglah holder dengan tangan kanan dan betulkan posisi jarum hingga masuk vena dan tekan dasar tabung ke dalam holder dengan ibu jari tangan kiri. Untuk membantu menentukan letak vena yang tepat, rabalah vena dengan telunjuk tangan kiri sambil menjaga agar vena tidak berpindah atau bergulir dan tetap pada tempatnya. Wadah untuk meletakkan spesimen darah dinamakan tabung vakuum adalah tabung reaksi steril yang berbahan baku kaca atau plastik yang dirancang untuk menstabilkan mempertahankan spesimen sebelum pengujian analitis. Banyak macamnya tabung vakuum, namun yang sering digunakan adalah tabung yang bertutup warna ungu. Selanjutnya komplikasi yang bisa terjadi antaranya sinkop, rasa nyeri, hematoma, pendarahan, alergi, kontaminasi. Saya akan menjelaskan salah satu dari komplikasi yang bisa terjadi yaitu hematoma. Apa itu hematoma? Hematoma adalah terkumpulnya massa darah dalam jaringan dalam hal flebotomi jaringan di bawah kulit sebagai akibat robeknya pembuluh darah. Lalu bagaimana penanganannya? Cara mengatasi jika dalam proses pengambilan darah terjadi pembekakan kulit di sekitar tempat penusukan jarum, segera lepaskan tourniquet dan jarum, tekan tempat penusukan jarum dengan kain kasa, angkat lengan pasien lebih tinggi dari kepala kurang lebih 15 menit, kalau perlu kompres untuk mengurangi rasa nyeri. Apabila terjadi komplikasi yang lebih lanjut, segera hubungi dokter. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.